Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Ya Mas, ini saya mau tanya, kan saya pertama kali ke Hong Kong. Ini mau finish nih bulan depan. Ya, terus? Bulan depan tuh finish tanggal 14. Nah, agent kan nanya, katanya kamu pengen pulang tanggal berapa? Tanggal 10 bisa nggak? Nah, udah tanggal 10, tapi kemarin saya dikasih surat notis. Gimana? Saya dikasih surat notis kemarin sama agent, padahal saya finish kontrak tanggal 14 bulan September. Terus? Mas? Apa? Iya, kemarin tuh suruh ngisi surat notis. Gimana? Terus sampai ngisi? Hah? Terus sampai ngisi? Belum, karena aku belum tahu. Mau tanya dulu ke Mas gimana solusinya. Loh, sampai tanggal 14 bulan September besok habis. Iya, habis. Bisa tuh habis. Jadi saya pulang di tanggal 10-nya, pulang Indo. Saya nggak bisa memberikan jawaban, tapi kalau sampean kesini, sampean bawa dokumen semuanya, saya tahu bagaimana strateginya. Hitungannya sampean harusnya udah finish, karena Iya, dengerin saya ngomong. Ya. Kita ngomong Ya, gantian. Sampean mau ngomong dulu apa saya ngomong dulu? Ya, Mas dulu. Nah, kalau sampean merasa visanya habis tanggal 14 bulan September, ya kan? Sampean itu sudah terhitung finish. Tapi kenapa sampean ngomong pulang? Sampean ini renew sama majikan apa enggak? Saya nggak renew, langsung pulang aja, pulang lockdown gitu. Sampean nggak renew kan? Berarti langsung pulang. Iya. Kalau langsung pulang ya jangan kalau dikasih surat itu ya jangan diapa-apain, balikin lagi. Wong sampean finish kok. Iya, kan saya tanya agentnya, bukannya saya finish kok dikasih surat notis, kata dia kamu belum finish, karena finish kamu itu tanggal 15 September. Saya pulang tanggal 10, jadi kamu belum finish, katanya gitu, Mas. Berarti sampean dibodohin karena sampean nggak renew sama majikan itu. Iya, nggak renew, saya pulang. Pulang terus? Iya, pulang terus, nggak pindah majikan, nggak apa, pulang. Oh ya sudah, nggak usah ditandatanganin itu surat, balikin aja ke agent. Iya. Ya, agentnya harus, katanya kamu nggak bisa pulang. Ya jangan mau. Kalau saya nggak mau ngapain? Jangan dipaksa saya dong. Oke. Terus saya kan tanggal 10 itu udah mau pulang, udah deal gitu ya. Udah majikan udah oke. Tapi saya belum dikasih tiket, malah suruh ngisi surat itu dulu. Nggak, jangan mau. Kalau sampean nggak dikasih tiket, nggak usah takut ke KJRI. Ya. Ke KJRI, ke Lebor, kita tuntut majikan. Pokoknya sampean selesai tanggal 10, kalau dia belum ngasih tiket sampean lewat dari tanggal 10, kan sampean hitungannya udah overstay, ya kan? Ya. Sampean harus lapor dulu ke Lebor. Setelah lapor ke Lebor, surat dari Lebor dikasihkan ke imigrasi bahwa majikan belum menyelesaikan tanggung jawabnya. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi begitu tanggal 10 visa sampean di paspor tulisan visanya habis, ya tanggal segitu sampean keluar. Kalau dia masih belum ngasih hak-haknya sampean, kita lapor KJRI, bisa kita lapor Lebor, nggak ada masalah. Tapi yang menurut saya lapor Lebor dulu. Setelah lapor Lebor kan dapat surat dari Lebor. Karena Lebor pasti manggil majikan sampean dan sampean untuk dimediasi ini gimana. Nah surat dari Lebor karena sampean visa sudah habis, sampean harus bawa ke imigrasi untuk extend. Karena kan sampean belum bisa pulang karena tidak dibelikan tiket. Makanya harus di-extend, harus ada keterangannya. Nah, keterangan berkasus dengan majikan. Nah, kalau enggak ya, kalau sebelum tanggal 10 sampean bisa ke Lebor, saya sampean ke Lebor.
tanggal 10 Ya. sampai sebelum Ya, Mas. sebelum berangkat, misalnya tanggal 7, tanggal 10 itu hari apa? Tanggal Tanggal 10 10 hari Selasa. hari Selasa. Lah sampean kalau ada libur minggu sebelumnya, minggu depan sebelumnya itu sampean ke KJRI juga boleh. Majikan saya tidak mau ngasih saya tiket, sampean lapor aja begitu. Ya kan? Saya nggak ada libur selama di sini, saya nggak pernah libur cuma Lebaran doang, Mas. Ya terserah sama sampean, berarti sampean memang nggak ngerti aturan. Ya. 7 hari, Ya udah. 6 hari kerja, 1 hari libur, sampean dibodoh-bodohin. Makanya sekarang pun sampean finish ya sampean dibodoh-bodohin juga, disuruh nulis surat interminate supaya sampean rekodnya nggak bagus. Itu agent Ya, ya. gila itu namanya. Sampean itu Iya. finish. Finish ada harus surat nggak? Ada Surat apa? surat rilis radar menyatakan dia finish kontrak. Yang menyatakan sopo? Pome ada. Kedua belah. Nah, sampean harus nulis surat release letter. Release letter kan Ya. beda sama interminate toh. Terminate kontrak. Iya kan, saya ada 2 surat, yang di agent notice, yang ada lagi temen ngasih tahu ini katanya surat finish kontrak kayak gini, kayak gitu, Makanya Mas. bawa tempat saya. Sampean kalau mau di mana? tahu, kalau sampean mau ngerti dan sampean nggak mau libur ya sudah, aku nggak bisa bantu. Ya, ya. Alamat Mas di mana? Ntar saya usahain ke majikan, kalau majikan rese Ya, terus. sampean ke saya KJRI mau- aja deh. Sampean ke KJRI aja. Kalau ke rumah Ya, saya saya- kan nanggung karena sampean ngomongnya nggak pernah libur. Sampean ke KJRI Ya. aja, jangan nanda tanganin apapun. Pergi Ya. dari majikan langsung ke KJRI aja lah. Ya, Nanti biar Mas. agennya dipanggil sama KJRI untuk menyelesaikan ya, Mas, ya. urusannya sampean. Terus sampean Ya. harus ke labor, harus melaporkan karena sampean bener-bener nek gak dibelikan tiket di tanggal 10 itu bisa sampean habis loh. iya. Tanggal Pak, 15. Tanggal 15 kan sampean tanggal 15 bisa sampean habis. Kalau sampean keluar tanggal Iya. 10 oke, masih ada sisa hari untuk ngurusin itu semuanya. Ya, Ya, tanggal 15 Ya. terus sampean nggak ngambil cuti, harusnya sampean itu juga punya jatah. Mau dijadiin Ya. uang apa 2 minggu sebelumnya sampean keluar. Karena majikan nggak Jadi- mau ngasih duit. Nah, sampean ada annual leave. Ada cuti. iya, iya. Satu Yang 2 kontrak minggu itu ya, Mas. Satu kontrak itu 14 hari kan. Sampean punya waktu 14 hari harusnya dia mau tuker uang apa sampean mau keluar 14 hari sebelum tanggal 15. Iya, iya. Caranya begitu. Makanya sampean terakhir Jangan ini sampean kata-kata harus ada begitu, minta ya. libur. Paham Ya, nggak? Mas. Minta Paham, libur. paham. Ya, Mas, paham. Nggak bisa diselesaikan by telepon ya. Ya, Mas, ya. Sampean Ya, karena nggak sekarang ngerti blas, nggak ngerti sama sekali aturan-aturan Iya, itu makanya. semuanya. Iya benar, nggak ngerti, sama udah baru datang ke Taiwan, nggak diperketat sama majikan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, bahkan HP aja ngumpet-ngumpet, ini di luar saya telepon. Nah, makanya sampai berhasil finish itu sampean masih nggak punya pengetahuan. Ya majikan sampean jelas blok foto sampean. Wah, itu kalau dituntut semuanya sampean harusnya dapat karena nggak pernah libur sama sekali, nggak. Tapi sampean nggak bisa Yes. buktiin. Ya. Ya nggak tahu. Kalau nggak libur, saya sih dibayar 152 gitu. Ya itu berarti sampean dibohongi. Sampean nggak pernah nonton konten, sampean berteman sama teman-teman yang notabene ini nggak membuat sampean jadi berani. Sampean nurut-nurut Iya. aja ya sudah remuk, Mbak. Iya makanya saya kan kayak gini. Ya sampean nelpon sama saya wis bukan last minute ya, sudah mau ujung-ujung. Kalau sampean nelponnya sama Iya. saya baru kerja 2 bulan 3 bulan kan yo masih bisa distrategikan. Ya sampean sendiri yang nggak mau belajar. Ya saya nggak akan ngomongin ke siapapun. Intinya Ya, sebelum sampean pergi ini sampean ada jatah. Jadi cuti, Ya, Mas. cuti sampean itu 14 hari dalam satu kontrak. Kalau itu majikan mau ganti uang, ya itu suruh hitung jadi uang. Kalau majikan nggak mau ganti uang, cuti itu sekali lagi
sampean bisa keluar 14 hari sebelum visa sampean habis. Aku udah ngomong. Ini udah tak jelasin. Ini peraturan. Nggak tahu sampean berani apa enggak. Sampean berani ngelawan. Kalau aku lawan aja. Ini kalau sampean udah mau dikeluarkan di tanggal-tanggal sekarang ini, sampean itu terhitungnya sudah finish. Ya. Karena 40 hari menjelang visa sampean habis itu dinyatakan finish. Ya. Itu Emang majikan saya itu licik Mas, dari pertama datang juga udah ketahuan liciknya masalah gaji. Bila laporan ke agent saya udah digaji, padahal saya 2 bulan nggak digaji. Saya ya lapor ke agent yang di Indo minta bantuan. Orang kantor di Indo ya baru dibayar 2 bulan lebih itu. ya sampean licik lapornya cuman sama yang di Indo, sama nggak lapor sama labor Hong Kong, sampean nggak lapor sama KJRI. Jadi nih masalah sampean itu ada di sini. Ya. Iya kan, di negara ini. Kalau sampean tanyanya sama Indonesia ya nggak apa-apa, ya kan? Karena Indonesia kan bayar potongan. Kalau sampean nggak digaji kan nggak bisa bayar potongan, kan gitu. Iya. Iya. Saya ngerti, tapi tapi laporannya harusnya ke labor departemen. Di sini ada. Ya intinya sampean itu nggak ngerti lah. Sampean nggak ngerti, nggak paham, nggak cari tahu. Ya sampean kerja aja ya sudah. Ya. Kenapa nggak gitu nambah ya, lagi? jadi, Duitnya udah cukup. Bukan nggak kuat Mas di sini kerjanya. Jadi saya pindah negara, mau ke Taiwan lagi. Oh ya sudah. Oke, udah nyoba Hongkong ya. Udah nyoba Hongkong, udah ngerasain ya Hongkong kayak gimana ya? Iya, ya Allah, ya Robbi Mas. Jadi alhamdulillah majikan saya yang di Taiwan masih butuh saya, jadi udah balik lagi ke sana. Oke, semua cara udah tak kasih tahu ya. Ya Mas, makasih banyak ya udah ngasih solusi, makanya saya Ya, sekarang harus ada saya solusi, nggak mau Nana. tanda tangan. Di tempat kita harus Ya ada udah, makasih solusi. ya, Mas. Yoi. Ya, terima kasih ya Mas. Yo, Yoi. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, ex Taiwan. Ya, sekali lagi ex Taiwan. Baru masuk Hongkong, finish. Tapi ya dipeluk foto sama majikan, bahkan sama agent suruh tanda tangan surat intermediate. Ini maksudnya gak jelas ini. Aku nggak ngerti antara agent sing goblok atau mbak sing gak paham. Aku nggak ngerti ya di duduk persoalan ini, saya nggak ngerti. Ya kan? Jadi bagi teman-teman semuanya nggak boleh libur. Ini sudah jelas pasti. Anak X nggak masuk PT ini cuma seminggu, terus langsung diterbangkan ke Hong Kong. Dampaknya kayak gini. Makanya banyak sekali anak-anak yang yang ex Singapura, ex Taiwan nggak mau masuk PT, bukan yang non ya, nggak mau masuk PT. Akhirnya peraturan dan semuanya nggak ngerti, nggak paham. Penting mereka berangkat dapat majikan. Jatuhnya kayak gini, di pelokoto namanya ya. Untung dia kuat sampai 1 kontrak. Ya, istimewa pokoknya. Ya, wis itulah bedanya Taiwan sama Hong Kong. Nggak kuat mbaknya kerja, sekarang mau balik lagi ke Taiwan. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.